yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Doa dan harapan kami, kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pagi ini kita akan memulai aktivitas kita dan kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Hari ini kami telah menerima hari yang baru dan kami sungguh-sungguh bersyukur berkat Tuhan akan menyertai segala aktivitas kami. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan Roh Kudus agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan jemaat Tuhan dapat menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Dan sebahagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam mengajarkan tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan di dalam menerangkan tentang firman Allah. Mengapa Yesus mengajarkan melalui perumpamaan-perumpamaan? Agar setiap orang dapat memahami dengan mudah inti dari pengajaran firman Tuhan, sehingga firman itu mudah diterima, diresapi, dihayati, dan kemudian bertumbuh di dalam kehidupan sehari-hari dan tentu saja akan berdampak dalam kehidupan seseorang. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini yaitu tentang menabur benih. Perumpamaan ini adalah salah satu perumpamaan yang paling dikenal dalam Alkitab karena sering sekali diajarkan dan dikhotbahkan dalam perenungan-perenungan kegiatan-kegiatan pelayanan gereja, dan perenungan ini sepertinya mudah sekali untuk dipahami. Tokoh dalam perumpamaan ini adalah seorang penabur yang menaburkan benih. Benihnya ada yang jatuh di pinggir jalan, tetapi kemudian habis dimakan burung. Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, bisa tumbuh tetapi tidak bisa berakar karena tanahnya terlalu tipis. Dan ada yang jatuh di semak duri, bisa tumbuh tetapi kemudian mati karena dihimpit oleh semak yang lebih subur dari benih itu tadi. Namun ada juga yang tumbuh di tanah yang subur dan bertumbuh baik dan berbuah berkali-kali lipat. Oleh karenanya, di dalam perumpamaan ini diingatkan bahwa setiap orang harus bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi harus memahami dan mengerti akan firman itu. Pada saat ini, banyak orang yang datang beribadah, namun ketika mereka meninggalkan ruang ibadah, apakah mereka memiliki pengertian yang sama? Ada yang hanya mendengar, namun hanya sibuk dengan pikirannya sendiri. Ada yang mendengar, namun tidak mengerti.
Ada juga yang mendengar namun menafsirkannya dengan penafsirannya sendiri. Namun ada juga yang bersungguh-sungguh untuk mendengar dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tempat yang sama, nats yang sama, pengkhotbah yang sama tidak menentukan jemaat yang hadir itu benar-benar memiliki pengertian yang sama. Mengapa demikian? Karena untuk mengerti firman Tuhan juga adalah merupakan campur tangan Tuhan dan melalui pimpinan Roh Kudus sehingga mereka mengerti akan firman itu. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui firman ini kita kembali diingatkan untuk benar-benar mempersiapkan hati kita sebagai tempat benih yang ditaburkan itu untuk bertumbuh, dan kita benar-benar mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, menghayatinya, dan benar-benar memohon pertolongan dari Tuhan agar benih itu dapat bertumbuh dan berbuah, sehingga buah itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Melalui buah itu orang akan merasakan berkat Tuhan, dan orang akan datang untuk mengenal, menyembah Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Melalui firman Tuhan kali ini kita kembali diingatkan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan, sehingga benih itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah berkali-kali lipat yang akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita dan akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Orang akan semakin rindu untuk mengenal dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan itu adalah dasar, fondasi di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi berbagai musim yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Baik suka dan duka, kita akan tetap berdiri teguh, berdiri kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Ajar kami agar semakin mampu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi firman Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami, yang mendatangkan kebaikan bagi kami dan mendatangkan berkat bagi setiap orang. Bapa di surga, kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan di GBKP Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, Perminggun Kota Bontang. Kau berkati agar gereja Tuhan dapat menjadi sarana untuk mengabarkan kabar baik dimanapun mereka berada. Kau berkati setiap hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, dan diaken, agar mereka tetap bersukacita, tetap sehat, dan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan sebaik-baiknya. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Kau berkati mereka apabila ada yang sedang sakit, Tuhan yang mendatangkan pemulihan. Apabila ada yang sedang mengalami pergumulan, Engkau yang mendatangkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Apabila ada yang sedang berduka, Tuhan yang memberikan penghiburan yang sejati. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat program-program pelayanan, baik Marturia Koinonia dan Diakonia. Engkau berkati sehingga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengikuti sapaan teduh pagi ini. Kau berkati agar mereka dikuatkan melalui firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat GBKP, begitu juga dengan Klasis Jakarta Kalimantan, dan setiap runggun-runggun agar dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya, dan Engkau kiranya yang mengampunkan segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami berbuat, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat kami datang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang memberkati kita dan semua aktivitas yang kita lakukan hari ini. Shalom, menjua-jua man bantakrina.